Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku mau membahas tentang beberapa informasi yang aku dapatkan dari live IG Universitas Terbuka tadi. Jadi banyak yang menanyakan pada tahun ajaran ini atau pada tahun ajaran 2020.2 atau semester ini UAS di Universitas Terbuka itu ada nggak sih? Jadi UAS di UT itu ada, tapi dia dikerjakan dalam bentuk THE atau Take Home Exam. Nah, apa itu THE? Jadi yang aku jelaskan itu seperti ini. Ada beberapa poin penting yang sudah dicatat. Jadi aku bacakan saja kepada kalian. Jadi semester ini pada tahun ajaran 2020.2 itu UAS diadakan, tapi dalam bentuk online atau dikerjakan secara take home exam atau soal pengerjaannya ini bisa kita kerjakan di rumah. Nah, ini berbeda dengan sistem pelaksanaan ujian pada semester kemarin atau pada semester 2020.1 semester kemarin ya. Jadi UAS itu kan ditiadakan. Jadi nilai UAS kemarin itu full diambil dari tutorial online, tugas mata kuliah, dan juga web. Lebih kurang seperti itu ya. Nah, kalau untuk UAS semester ini, jadi dia sifatnya bisa dikerjakan di rumah. Terbagi menjadi dua. Kalau yang pertama ini bisa dikerjakan benar-benar di rumah secara asinkronus. Kemudian yang kedua secara online. Jadi pengerjaannya, jadi nanti pihak Universitas Terbuka akan menunjuk suatu tempat di mana kita bisa mengikuti kegiatan pengerjaannya secara online, berarti menggunakan komputer dan lain sebagainya. Jadi pihak UT akan menunjuk di tempat mana sih kita bisa ngerjain. Jadi untuk kemudian pengerjaan THE ini dia tidak pilihan ganda atau bukan multiple choice, jadi ini sifatnya esai. Tapi tenang, berdasarkan informasi yang saya dapat, itu pengerjaannya tidak sampai sekian banyak soal dan lain sebagainya. Paling banyak katanya tadi itu 3 atau enggak 4 ya, paling mentok-mentok ya 5, biasanya kan suka digenapin ya kan. Cuman kita nggak pernah tahu apakah ada anak-anaknya, kita nggak sama sekali nggak pernah tahu. Nah, jadi soalnya ini sifatnya esai yang dirancang dengan bentuk analisis. Dan sudah pastinya sumber acuan untuk pembuatan soal pada THE atau take home exam ini sumbernya dari modul. Maka dari itu kalau biasanya kalian kayak entah tutor kalian memberikan tautan link di laman e-learning dan lain sebagainya, pastikan juga kalian untuk membaca modul karena sumber acuannya tetap dari modul juga gitu loh. Jadi jangan pernah sampai ketinggalan untuk membaca modul. Nah, selain dari bentuk soalnya bersifat analisis, kita juga harus memperhatikan beberapa aturan-aturan yang berlaku. Nah, jadi untuk kayak misalkan tata cara pelaksanaannya atau kegiatannya ini seperti apa masih dirancangkan dari pihak riset Universitas Terbukanya sendiri. Data validnya itu akan diberikan pada bulan September nanti, sebulan sebelum pelaksanaan UAS. Kapan sih pelaksanaan UAS atau THE-nya ini? Itu dilaksanakan dalam 10 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kalau misalkan tidak ada perubahan ya dari dua ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi misalkan kalau kalian, wah gimana nih, saya ada ujian yang bentrok. Jadi kita tuh bisa pilih harinya, mau di hari yang mana. Jadi menghindarkan antara yang terjadinya bentrok dalam ujian. Berbeda dengan sistem ujul sebelum-sebelumnya gitu kan, sebelum pandemi. Jadi sebetulnya bentuk THE ini merupakan modifikasi dari pihak Universitas Terbuka. Seperti yang sudah kita ketahui, kita kan sedang menghadapi situasi pandemi ya kan. Jadi mereka juga membuat sistem UAS-nya itu supaya biar bisa lebih fleksibel dengan ketentuan yang sedang direncanakan, dan validnya atau data pastinya itu akan diberitahukan di bulan depan atau sebulan sebelum pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS-nya, atau dikenal dengan istilah THE. UAS pada semester ini ada, tapi dikenal dengan nama THE atau Take Home Exam, yang pengerjaannya bisa kita kerjakan di rumah atau dikerjakan secara online dengan pihak UT-nya menunjuk tempat di mana kita bisa mengerjakan ujian tersebut. Nah, perlu kalian ingat kalau kalian ingin atau ketika kalian mengerjakan take home exam ini, sangat dilarang keras untuk memberikan soal-soal atau menyebarluaskan bentuk soalnya. Seperti yang kita ketahui, kita juga harus jujur dalam pengerjaan. Kalau misalkan ketahuan sama pihak universitas ataupun pengawasnya, otomatis nilai kalian bisa langsung E. Dan itu yang patut kalian ingat. Jadi lebih haruslah kita itu menjunjung tinggi kejujuran, karena bagaimanapun juga seperti apapun ya itulah hasil kita ya kan. Masa kita mengkritik? No. Nah, itu tadi peraturan yang sangat diketatkan, tidak boleh mempublish soal yang diberikan ke media sosial manapun. Kalau ketahuan akan mendapatkan nilai E. Kemudian gambaran pengerjaannya seperti ini ya. Jadi informasi yang saya dapatkan itu
pengerjaannya kita nanti akan diarahkan ke suatu website yang sudah dibentuk dari tim universitas terbukanya. Kita sebelum hari hanya itu sudah diberikan username dan password masing-masing dari kitanya. Kemudian kita login menggunakan username dan password tersebut, dan kemudian kita akan muncul di laman web. Jadi kita itu akan mendownload soal. Jadi bentuk soal esainya ini yang katanya 4 soal ini, atau berapapun itu yang belum kita ketahui jumlahnya, itu kita download. Nah, pada saat pendownloadan itu nanti akan otomatis muncul langsung timernya, batas waktu pengerjaannya. Jadi begitu di tempat udah kita download soal, langsung kita kerjakan cepat-cepat. Nah, jadi misalkan batas waktunya misalkan 2 jam nih, pengerjaannya ada 4 soal. Udah kita download, udah otomatis, dan langsung ada muncul timer mungkin di atas, di kanan, di bawah, kita nggak tahu, di layar komputer dan lain sebagainya. Begitu sudah terdownload, cepat-cepat kita kerjakan. Mungkin sebelum batas akhir pengerjaannya berlangsung, kita upload kembali jawaban kita ke laman yang sudah disediakan. Nah, seperti itu. Nanti untuk juknisnya itu akan diberitahukan lebih lengkap ke pihak UPBJ-nya masing-masing, seperti itu. Nah, teman-teman, seperti itulah informasi yang saya dapatkan mengenai pelaksanaan THE atau Take Home Exam atau model UAS Universitas Terbuka pada masa 2020.2 ini. Kita nggak tahu apakah model seperti ini akan diteruskan ke semester-semester yang akan datang, atau hanya pada semester ini, kita sama sekali nggak tahu. Karena seperti yang kita ketahui kan, situasi kita kan masih belum stabil ya, karena masalah pandemi dan lain sebagainya. Masih terus dievaluasi dari pihak UT-nya untuk mengambil langkah terbaik, dan supaya kita juga bisa lebih pasti dan lebih fleksibel aja belajarnya gitu. Nah, untuk pengerjaannya sama, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Desember. Jadi apa sih fungsi dari Tuton, TMK, dan Tuweb? Nah, fungsi dari ketiga macam hal ini, tutorial online yang bisa kalian akses di laman e-learning, kemudian tutorial webinar yang bisa kita akses, atau kita bertemu tutor melalui kayak misalkan Google Meet dan lain sebagainya, atau Microsoft Teams dan lain sebagainya. Kemudian ada pengerjaan TMK atau tugas mata kuliah. Jadi kontribusinya mereka bertiga ini terhadap terhadap THE nanti ini, kalau yang saya ingat itu kontribusi Tuton terhadap hasil untuk menambahkan nilai THE itu sebesar 40%. Kemudian kalau Tuweb itu 50%, dan kalau tugas mata kuliah itu sekitar 30%. Jadi mereka bertiga ini juga sangat-sangat penting untuk menambahkan nilai take home exam kalian gitu. Jadi itulah fungsi dari tutorial online, Tuweb, dan juga TMK. Nah, baiklah teman-teman, sepertinya itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Kalau misalkan nanti dari pihak UT-nya sudah memberikan informasi terbaru atau informasi tervalidnya, akan saya buatkan video lagi biar kalian semua juga bisa paham. Aku juga ingin meminta maaf kalau misalkan dalam penyampaianku masih sedikit terbata-bata, masih sedikit kurang jelas. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian tuliskan saja di kolom komentar, dan insya Allah nanti akan saya jawab sebisanya. Dengan sebelumnya sudah saya rundingkan dulu dengan pihak Universitas Terbuka untuk mencegah ibaratnya kayak miskomunikasi dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau masih kalian bingung tentang pelaksanaan THE, bisa kalian tuliskan di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.